Terima kasih Anda masih di Kabar Dunia. Pemirsa, aksi brutal penembakan yang terjadi di Museum Yahudi di kota Brussel, Belgia terekam kamera pengintai. 4 orang dikabarkan tewas dalam serangan yang terjadi pada pemilihan Parlemen Eropa dan Nasional. Dalam rekaman video, tampak seseorang bertubuh atletis yang memakai topi dengan tenang berjalan menuju Museum Yahudi. Orang tersebut kemudian melepaskan beberapa kali tembakan dari senapan sebelum akhirnya pergi. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Motif penembakan pun hingga kini masih belum diketahui. 4 orang dikabarkan tewas dalam serangan ini, sebagian besar korban tewas akibat luka tembakan di kepala. Belgia mengumumkan perburuan terhadap pelaku penembakan. Ratusan orang pun mengecam aksi penembakan ini. Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kedutaan Besar Belgia di kota Paris, Prancis. Mereka mengecam tindakan penembakan misterius yang terjadi di Museum Yahudi di kota Brussel, Belgia. Aksi yang dilakukan oleh warga komunitas Yahudi ini terjadi sebagai bentuk keprihatinan dan tuntutan upaya penyelidikan atas aksi penembakan yang terjadi di sebuah museum Yahudi di kota Brussel, Belgia. Dalam insiden tersebut dikabarkan 2 orang warga Yahudi Israel dan seorang wanita Prancis tewas akibat terkena selongsong peluru sang pelaku. Diduga kuat pelaku berasal dari kalangan antisemit yang tidak menyukai keberadaan Yahudi di Belgia. Aksi penyerangan warga Yahudi ini dikabarkan turut terjadi pula di Prancis usai insiden penembakan di Belgia tersebut terjadi. Sementara dalam aksi protes ini, warga Yahudi menuntut agar pihak Belgia dan Prancis bersama-sama meningkatkan keamanan terhadap warga Yahudi yang telah menjadi bagian dari keberagaman masyarakat di kedua negara Eropa tersebut. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Tiongkok mempunyai cara baru untuk menguji coba kendaraan udara militernya. Mereka kini tak lagi menggunakan bandara, melainkan jalan raya untuk penerbangan dan pendaratan kendaraan militer tersebut. Salah jika mengira aktivitas penerbangan militer ini dilakukan di areal bandara atau pangkalan udara Tiongkok. Areal pendaratan dan penerbangan kendaraan-kendaraan udara milik militer Tiongkok ini adalah murni Jalan Raya Zhengzhou Minquan di Provinsi Henan. Aktivitas penerbangan yang tak biasa ini adalah uji terbang pesawat-pesawat militer Tiongkok. Uji terbang dilakukan pada helikopter militer, pesawat kargo, dan pesawat tempur generasi ketiga. Sebuah laporan menyebut penggunaan jalan raya ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Udara Tiongkok dalam melakukan pendaratan darurat dan mensimulasikan koordinasi antara militer dan sipil. Kantor berita Xinhua bahkan menyebut jalan raya ini memang bisa digunakan untuk bandara alternatif bagi pesawat sipil. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Ribuan orang menjadi korban banjir di Liling, Hunan, Tiongkok. Banjir yang mengepung kawasan ini memaksa 200.000 warga terjebak banjir. Namun, petugas baru bisa mengevakuasi sekitar 15.000 warga. Petugas SAR menghadapi sejumlah kendala karena minimnya jumlah kapal dalam upaya penyelamatan. Sementara sejumlah warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka masih menunggu tim bantuan. Padahal pemukiman itu telah dipenuhi genangan banjir. Bencana ini telah melumpuhkan aktivitas lalu lintas dan merendam sejumlah lahan pertanian di wilayah Liling.
Masih dari Tiongkok, di mana polisi Tiongkok menggelar operasi anti-teror pasca terjadinya aksi penusukan di stasiun kereta. Polisi Xinjiang Tiongkok mengumumkan dimulainya operasi anti-teror yang akan berlangsung hingga Juni 2015 mendatang. Polisi mulai meningkatkan patrolinya dengan persenjataan lengkap. Bahkan, keamanan di tempat-tempat umum kini kian diperketat. Departemen Keamanan Tiongkok telah menginstruksikan polisi untuk menargetkan pelaku teroris dan kelompok ekstremis agama. Seperti diketahui, Xinjiang telah mengalami sejumlah insiden penyerangan teroris. Puluhan orang tewas dan hampir 100 orang terluka dalam berbagai serangan di sebuah stasiun kereta api dan pasar Tiongkok pada bulan April lalu. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Kupu-kupu dari berbagai spesies memenuhi kawasan barat daya Provinsi Yunnan, Tiongkok. Vegetasi alam, tumbuhan, dan kombinasi bunga yang tumbuh menjadi daya pikat tersendiri bagi para kupu-kupu untuk menetap dan berkembang biak di wilayah tersebut. Fenomena ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi warga dan wisatawan yang berada di Yunnan. Kupu-kupu ini bahkan memenuhi beberapa area danau dan hutan di gunung. Salah satu kabupaten di Yunnan yang menjadi lokasi kemunculan para kupu-kupu ini adalah Kabupaten Mandi. Salah satu penyebab utama kedatangan kupu-kupu di Mandi adalah kondisi suhu yang nyaman di wilayah tersebut. Karena wilayah Mandi menjadi lokasi pertemuan udara hangat dari wilayah selatan dengan udara dingin di utara Tiongkok. Sementara itu, vegetasi alam tumbuhan dan kombinasi bunga yang tumbuh di Mandi menjadi daya pikat tersendiri bagi para kupu-kupu untuk menetap dan berkembang biak di wilayah tersebut. Salah satu spesies kupu-kupu yang dapat ditemui di Mandi adalah jenis Ticophthalma. Laga final Liga Champions 2014 seolah memperlihatkan tidak ada yang bisa menghambat raju Real Madrid. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.